Itu penggunaan daripada helikopter itu penting. Iya kan, jadi harus ada kerjasamanya nih antara pelayaran dan helikopter. Selain dari itu, helikopter yang paling utama itu diperlukan untuk apa? Untuk keselamatan. Hubungannya apa dengan pelayaran dengan kapal itu untuk keselamatan. Kalau misalnya ABK kita sakit parah, gitu ya. Yang bisa membantu kita untuk membawa ABK kita ke darat, sisi darat, yaitu helikopter. Hexiators kembali lagi bersama kami, dan hari ini kita akan mungkin membahas kolaborasi antara dua matra, udara dan laut. Mungkin kita juga belum tahu ini apa sih korelasi udara dan laut itu, tapi hari ini tentunya saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat hebat, sangat spesial. Beliau adalah Ketua Umum dari Indonesian National Ship Owners Association, Ibu Carmelita Hartoto. Bu Carmelita, selamat siang Ibu, apa kabar Ibu? Selamat siang Mas, kabar baik. Aduh, terima kasih kami sudah diperkenankan untuk hadir di sini untuk berdiskusi langsung dengan Ibu. Sebuah kehormatan besar Ibu. Amin, amin. Ibu, saya mungkin boleh nggak sih Bu, kan kita ini helikopter ya kalau bisa dibilang. Jadi Heli Expo Asia, sebuah pameran helikopter, dan Ibu di INSA atau Indonesia National Ship Owners Association ini bergerak di bidang kapal laut. Mungkin boleh nggak sih Bu cerita sedikit atau bagikan pengetahuannya kepada kami korelasi antara maritim dengan udara, khususnya helikopter. Silakan Ibu. Oke. Kalau kepentingan daripada pelayaran, tentunya kalau ditanya apa sih hubungannya yang bisa dilakukan dengan helikopter. Tentunya helikopter tuh penggunaannya untuk ke daerah-daerah yang remote. Kita bisa bicara mengenai seperti kayak tol laut ya. Tol laut disampaikan bahwa tol laut itu kenapa adanya tol laut, karena banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang yang remote, yang dimana juga harus mungkin pencapaiannya pengiriman kargo sampai ke lewatin hutan lah, lewatin gunung lah gitu ya. Itu penggunaan daripada helikopter itu penting. Iya kan, jadi harus ada kerjasamanya nih antara pelayaran dan helikopter. Selain dari itu, helikopter yang paling utama itu diperlukan untuk apa? Untuk keselamatan. Hubungannya dengan pelayaran dengan kapal itu untuk keselamatan. Kalau misalnya ABK kita sakit parah, gitu ya, yang bisa membantu kita untuk membawa ABK kita ke darat, sisi darat, yaitu helikopter. Ya kan. Dan banyak juga kapal-kapal kami, terutama kapal-kapal offshore, itu yang bekerja di daerah-daerah yang remote, gitu ya, sehingga agak sulit gitu loh pencapaiannya untuk misalnya kalau ada kejadian-kejadian yang darurat gitu loh. Ya itulah diperlukannya kolaborasi lah antara, kalau tadi bicara mengenai gimana kolaborasi dengan pelayaran. Itu terutama ya tadi untuk kapal-kapal offshore. Tapi bukan hanya offshore menurut saya, juga kapal-kapal bulk carrier atau VLCC. Ya, itu kapal-kapal besar yang dimana mereka sebenarnya udah mempunyai helipad di kapal itu sendiri. Nah itu juga sesuatu yang kita juga pikir bahwa itu diperlukan lah adanya kerjasama antara helikopter dengan kapal-kapal pelayaran. Iya, oke. Gitu. Nah, Bu, tadi Ibu juga sempat cerita ya, ini helikopter juga untuk ABK kapal atau anak buah kapal ya. Artinya seorang pekerja yang bekerja di kapal laut, di tengah laut, jika terjadi sebuah kecelakaan untuk menolong di rescue. Mungkin kan Ibu kan juga sebagai pengusaha kapal, pasti punya banyak ABK. Dan Ibu sekarang Ketua Umum INSA lagi. Pasti teman-teman juga banyak yang punya insight atau cerita tentang, mungkin ada nggak sih Bu cerita atau sebuah kejadian mungkin yang dialami oleh perusahaan Ibu juga, atau maaf saya nggak tahu, tapi kejadian yang menyelamatkan
ABK menggunakan helikopter dari pengalaman Ibu? Silakan Ibu. Ya, banyak sekali saya rasa juga ya. Kalau misalnya di di kapal itu kan kalau perjalanannya cukup jauh ya, daerah-daerah yang tadi yang kita sampaikan daerah remote, kan mereka harus penanganan dokter atau rumah sakit itu kan harus cepat ya. Apalagi kalau misalnya sakit jantung atau sakit yang harus segera mungkin ditangani oleh oleh dokter gitu ya atau rumah sakit, yaitu opsi yang perlu kita ambil, yaitu menyewa atau maksudnya mempergunakan helikopter untuk membawa mereka ke rumah sakit. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, tadi di awal juga Ibu menyinggung mengenai perlu kerjasama, tapi kalau kerjasama nih apalagi antara laut dan udara, mungkin ya IMO ya Bu kalau laut ya, udara ICAO. Menurut Ibu sebagai Ketua Umum INSA dan juga Ibu ini kan juga koordinator wakil Ketua Umum di Kadin Bu ya. Tentunya juga banyak sekali insight-insight dari segi bisnis, segi regulasi dan lain-lain. Regulasi seperti apa sih Bu yang diperlukan untuk mengkawinkan dua matra ini, kapal laut dan helikopter? Saya lebih condong memikirkan untuk adanya asuransi. Ya, kalau kita di laut itu sebenarnya urusan ABK itu sudah di-cover dengan PNI. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak bicara seluruh kapal-kapal di Indonesia menggunakan PNI ya, jadi ada yang namanya kapal-kapal nasional yang tidak menggunakan itu, sehingga perlunya ada asuransi nasional yang mengcover ABK-ABK kita untuk supaya pada saat dinaikkan dengan helikopter ini tercover dengan asuransinya. Bu, mungkin kan ini biar teman-teman juga tahu, tadi Ibu menyinggung mengenai PNI. Mungkin boleh nggak sih Bu dikasih tahu PNI itu apa? Ya, Protection and Indemnity. Oke, baik Bu, siap. Nah, mungkin yang selanjutnya ini saya ingin tanya Bu ya. Ini kan kami Heli Expo Asia, ini pameran helikopter. Ibu juga sebagai industri di maritim ini tentu juga melihat kebutuhan helikopter nih juga perlu untuk mendukung industri Ibu di bidang maritim. Dan kami melaksanakan Heli Expo Asia, sebuah pameran helikopter pertama di Indonesia. Tanggapan Ibu, silahkan. Tanggapan saya ya mesti akan ada lagi expo berikutnya. Ya, seperti kami di pelayaran pun juga kita bekerja sama juga dengan event organizer dari luar misalnya gitu kan, yang tuduh sama bukan hanya pelayaran. Di sini kita juga bicara tentang logistik, pelabuhan, jadi expo-nya lebih besar lagi. Nah, juga mungkin dengan kita juga pernah mengajak teman-teman di City sebenarnya untuk ikut pameran kita. Jadi ada bersama-sama lah darat, laut, udara gitu ya. Nah, kalau khusus dari helikopter sendiri ada bagusnya juga kalau terus continue dengan expo berikutnya. Jangan hanya 1 tahun sama 2 tahun saja, tapi terus membangun ini. Oke, Bu, terakhir ya Bu nih, terakhir banget. Iya, saya nanya. Nih kita tentu Ibu juga mungkin saya yakin lah, Ibu seorang yang sukses saya yakin. Pasti tentu mengalami struggle juga Bu ya dalam industri. Menurut Ibu nih, industri penerbangan ini, helikopter dan maritim ini udah mengalami struggle apa sih Bu, dan solusinya apa menurut Ibu? Struggle kalau menurut saya ya balik lagi, semua itu kan bergantung juga dari kebijakan dari pemerintah sendiri. Gimana kebijakan pemerintah saat ini? Jadi kalau dari kebijakan sendiri ya bagaimana pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal aturan-aturannya daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, harapan kami ya tentunya selalu ada komunikasi antara kementerian dengan si pelaku usaha sendiri. Kami di INSA sendiri kita melakukan hal seperti itu sering sekali. Kita yang datang menemui ke kementerian untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang belum keluar, yang akan keluar ataupun yang sudah keluar yang kita pikir mungkin masih belum pas dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Nah, kita usaha untuk berkomunikasi, berdiskusi sehingga pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang pas untuk kita semua. Dan tentunya itu juga sudah dijalankan oleh teman-teman asosiasi di helikopter, Inaka, Inaka dalam hal ini. Ya, saya rasa
Inaka harus terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk supaya dapat kebijakan yang memudahkan usaha mereka. Oke. Baik, Ibu Carmelita, nih terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat luar biasa dan kami mendapat banyak insight baru tentunya. Ya, Terima kasih Bu. Saya terima kasih dong datangnya. Salam hormat, terima kasih Bu. Ya. Dan itu dia tadi kawan Heksi ya, atau Hexiators, diskusi dengan Ketua Umum INSA Ibu Carmelita Hartoto. Sekali pengetahuan baru dan tentunya ini untuk memajukan kedua belah pihak industri baik maritim dan udara. Dan untuk Hexiators jangan lupa untuk datang ke Heli Expo Asia 2024 di Cengkareng Heliport 26 sampai 30 Juni mendatang. Kami tunggu kedatangan kalian di sini.